kepada terutama peserta evaluasi Agita, saya sampaikan terima kasih besar-besarnya atas kedatangannya, kerawitannya pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Wahyu yang nantinya akan mengiringi kita memberlangsungkan acara grand final ini sampai selesai. Juga saya terima kasih sekali kepada dua teman saya, Mas Paul Supit dan Mbak Agustin Kemalawati MSN. Terima kasih juga kepada panitia yang bekerja dengan bagus sekali menyelenggarakan acara ini dengan tertib. Kalau tadi Mbak Murwani dan Mas Bono mengatakan sambutan, sesungguhnya ini bukan sambutan. Saya harus menyampaikan kepada terutama para peserta mengenai apa yang akan kami kerjakan pada hari ini. Bahwa minimalnya ada 3 sisi: juri, peserta, dan pemusik. Ini masing-masing mempunyai eksistensi yang pada porsinya. Kita sama-sama berjuang, kita sama-sama bekerja. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, sesungguhnya begitu. Tapi pada porsi masing-masing. Sehingga saya harus menekan ego saya, Mas Wahyu harus menekan ego Mas Wahyu, penjenengan semua harus menekan ego kalian masing-masing. Kemudian ada kesepakatan bahwa kami akan, Dewan Juri akan bekerja objektif, seobjektif mungkin. Tetapi karena saya sebagai ketua Agita, saya mempunyai tugas untuk mengantar komunitas ini berbeda dengan komunitas yang lain. Maka saya akan mengusulkan kepada pengurus Agita untuk acara seperti ini berlangsung setahun 2 kali. Jadi ini evaluasi pertama tahun 23, kemudian nanti disusul dengan evaluasi kedua yang berakhir pada Desember tahun 24 juga seperti itu. Apa manfaatnya? Dengan demikian kita bisa bernyanyi serius, di sela-sela kita bercanda, di sela-sela kita bermesra-mesraan. Pada saat inilah Agita itu bisa diskusi dan tidak ada tinggi rendah. Tidak, semuanya equal. Jadi ekualitas sangat dijaga di sini dalam diskusi mengenai intonasi, mengenai vibrasi, mengenai artikulasi. Kita sama. Saya dengan Satria sama, saya dengan Bu Parni sama, saya dengan Mbak Rudiati sama. Yuk, bagaimana kita membedah lagi, bagaimana kita menerjemahkan power ki opo. Ini saatnya. Mungkin berbeda dengan komunitas-komunitas lain sehingga ada peningkatan. Dan ketika ada peningkatan itu, saya akan mengantar teman-teman untuk kita memikirkan distribusi. Kapan teman-teman yang ini kita larikan ke TV? Kapan teman-teman yang ini kita bawa ke radio? Kapan teman-teman yang ini kita bawakan konser entah di mana? Ini harapan saya yang moga-moga disetujui oleh pengurus Agita, karena saya sebagai ketua Agita tidak akan bisa berjalan sendiri. Saya punya rindu, saya punya kakak saya Mas Agus Saparno di sana. Jadi saya punya Ferry, ya, dan selama ini Agita juga bekerjasama dengan Rumah Musik Ferry Tanjung. Terima kasih sekali kepada Mas Ferry, bekerjasama dengan baik. Untuk kerjasama kita hari ini, saya dan teman-teman memilih formasi yang berbeda penjuriannya dengan yang kemarin. Saya menghadirkan Mas Paul Supit karena Mas Paul adalah pemain keyboard seperti halnya Mas Wahyu, sehingga hal-hal yang berkaitan teknis dengan ini kita jadi penyanyi ini olah salah, mungkin Mas Paul akan bisa memberikan masukan itu. Kemudian kami bertiga menggunakan kriteria penilaian yang berbeda dengan kemarin. Pada saat babak penyisihan, kita masih melihat bagaimana seorang Yani DR
menguasai lagu, kemudian menguasai diri sendiri, lalu mendistribusikannya. Sekarang ini saya menganggap bahwa teman-teman grand finalis itu sudah menguasai diri sendiri, sudah menguasai lagu. Maka yang kita nilai adalah 3 kriterium. Yang pertama adalah materi. Materi itu God gives, pemberian Tuhan kepada kita, pemberian Tuhan kepada saya, pemberian Tuhan kepada Mbak Nining dan sebagainya. Pemberian Tuhan itu apa? Yang tidak bisa kita pelajari, yang tidak bisa kita latih. Power. Ambitus. Power itu bagaimana penjenengan pakai tenaga. Kemudian ambitus, penguasaan do re mi fa sol la si do re mi, berapa oktav? Ini nggak bisa disiasati. Kalau penyanyi punya 1,5 oktav, 1,5 oktav akan didobrak dari 3 oktav, nanti naiknya falset. Kemudian yang ketiga adalah timbre, warna vokal. Jadi materi ini kami letakkan di kriterium pertama, yang nilainya paling rendah, karena saya tidak akan mengabdi kepada penyanyi-penyanyi yang bersuara merdu saja, sehingga teman-teman penyanyi-penyanyi yang bersuara berbeda ini tidak mempunyai kesempatan untuk maju. Ini adalah teori yang salah menurut saya, sehingga materi kami letakkan di indeks prestasi paling rendah. Kemudian yang kedua adalah teknik. Teknik itu adalah clustering, karena saya melihat teman-teman ketika pada babak penyisihan, pemenggalan katanya masih keliru, masih perlu diperbaiki. Doa dan salahku, bukan doa dan salahku, misalkan demikian. Dan artikulasi, bagaimana a, i, u, e, o, cekno. Kemudian yang kedua, kami akan menilai intonasi, pitch control, disiplin nada, dan penguasaan tempo. Karena ini adalah satu kesetiaan terhadap karya. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan resonansi, termasuk dalam hal ini nafas, dan penggunaan teknik vokal tertentu seperti kemarin kita diskusikan mengenai kopstem, mengenai falsetto. Falsetto hanya digunakan pada saat-saat di luar jangkauan normal dan untuk membuat efek. Jadi bukan falsetto dari awal sampai akhir, karena di sini kita bermain di dalam kasanah disiplin musik pop, bukan musik pentafonis Sunda, bukan musik pentafonis Jawa, di mana menghalalkan falsetto dari awal sampai akhir. Kemudian yang keempat adalah pengelolaan vibrasi. Pengelolaan vibrasi, bagaimana trill itu penjenengan kelola dengan baik. Ini akan kami lihat sebagai teknik sekali lagi. Jadi saya mengesampingkan vibrasi yang alami, tapi vibrasi teknik saya akan melihat bahwa ini tepat atau tidak tepat. Baru yang ketiga, yang tidak kalah penting karena kita bermain di pop. Tadi saya diskusi dengan siapa tadi? Bahwa dengan Mas Paulo Supit. Musik pop itu apa? Kalau kita melihat periodisasi musik di dunia itu dari barok, romantik, klasik, abad 20. Nah, setelah abad 20 itu keluar subgenre yang paling besar, yaitu pop. Maka saya pribadi, saya menerjemahkan bossa nova adalah pop, salsa adalah pop, keroncong adalah pop, dangdut adalah pop. Di dalam kasanah musik pop di Indonesia, penampilan sangat penting. Maka ketika dalam saat lomba, saya mohon sekali enggak pakai celana pendek. Saya mohon sekali yang putri-putri tidak ngagem sendal. Saya dalam rangka ekspresi, saya mengajak teman-teman juri yang lain di mana saya menjadi juri di lomba-lomba tersebut tidak menggunakan kacamata hitam, karena saya ingin tahu ekspresinya kemana. Performansi ini akan lari kepada subkriterium penguasaan emosi. Bagaimana seorang Rubiati menguasai emosinya ketika dia menyanyi, dinamika vokal, dan pengaturan jarak mic. Jadi tidak lorong kuping. Ini adalah pembawaan, performansi musikal. Ada performansi musikal dan performansi non musikal.
Performansi musikal itu bagaimana kita menjiwai lagu itu lalu kita menampilkan lagu itu secara musikal. Tapi performansi yang non musikal itu pada gaya, pada kostum, pada ekspresi wajah ini saya anggap non musikal. Jadi yang kita nilai adalah performansi musikal dan non musikal. Kemudian yang ketiga yang sangat tinggi nilainya adalah impresi, penjiwaan lagu pada porsinya. Saya nggak menyebut nama bahwa ada seorang anggota Agita yang membawakan lagu sangat impresif sekali sampai istilahnya Satria Gilani. Nah, kita nggak usah menyebut namanya. Itu kita ajak ngobrol bahwa impresi ojo berlebihan, ojo lebay, penampilan juga jangan lebay. Kalau kita pada porsinya semuanya itu enak. Yang terakhir adalah kostum yang sesuai, step up yang sesuai, gaya panggung yang sesuai dalam ranah musik pop Indonesia. Bukan hendak mengesampingkan teman-teman seperti Benyamin Sueb, Jamal Mirdad yang tidak begitu bening, tetapi musik pop tetap mengandalkan kerapihan. Gemuk itu nggak salah kok. Tapi ketika kita tahu badan kita gemuk, ya kita nggak pakai baju-baju yang melincang, kita nggak pakai sepatu-sepatu yang tebal, misalnya demikian. Sehingga dalam hal ini kita tidak physically melihat penampilan itu sebagai harus cantik, harus langsing dan sebagainya, enggak. Tetapi bagaimana etika performansi di dalam seni pertunjukan itu tetap harus kita perhatikan. Maka dalam hal ini jika kita menggunakan indeks prestasi, materi kita kasih 1, teknik kita kasih indeks prestasi 2, pembawaan atau penjiwaan kita kasih indeks prestasi 3. Ini yang akan kami lakukan, dan dengan saya ngomong seperti ini mewakili Dewan Juri, saya anggap teknik ini semacam technical meeting mini, karena kemarin bukannya tidak sempat, saya sengaja untuk enggak kok, ini evaluasi kok. Jadi hal-hal yang akan saya bicarakan pada saat menjelang grand final ini kita diskusikan lagi. Mungkin pada suatu ketika kita akan mengubah kriteria penilaian, tapi pada hari ini saya sangat yakin, saya sangat percaya diri bahwa dengan kriteria penilaian itu, dengan dilandasi dengan semangat objektif kami, objektivitas kita, lomba ini akan berjalan dengan seperti porsinya. Saudara dengar. Makaten yang bisa saya sampaikan sekali lagi sangat turun kepada Mas Wahyu, turun kepada Mas Paul, kepada Mbak Iin, dan kepada peserta sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.